Nah, sudah tahu kan? Iya. Gimana tadi penjelasan dari Mas Gaul tadi? Wah, ternyata kalau bikin konser itu tata panggung juga penting ya. Jelas itu. Jadi panggung itu juga menentukan kamu kalau dilihat dari segi artis atau performer ya, panggungnya kayak apa, artisnya harus tahu. Jangan sampai panggungnya seperti apa, malah artisnya ngadep belakang. Nah itu kan itu namanya Iya. blocking juga penting itu. Kalau itu nggak boleh berbelakangnya penonton ya. Iya betul betul itu ada tekniknya, makanya namanya teknik pertunjukan musik. Oh, Itu baru dari sudut pandang performance atau artis. itu penampilnya ya. Iya betul. Nah ada lagi dari sudut pandang penonton atau audiens. Oh, kayak aku tadi ya. Iya betul. Oh, itu juga ada sudut pandang penonton juga. Iya. Nah ini akan dijelaskan sama Mas Gaul lagi. Oke. Mas Gaul, jelaskan. Baru tahu guys, nggak cuma gitar, piano juga. Haha. Pertanyaan dari Mas Nu dan Cecep atau yang mau dibahas kali ini adalah pertunjukan musik dilihat dari sudut pandang penonton atau audiens. Ketika kalian jadi penonton atau audiens, maka kalian akan melihat pertunjukan musik atau konser tersebut adalah apa yang disajikan apa. Ini dilihat dari dua guys, tadi dua sudut pandang. Yang pertama dilihat dari sudut pandang jumlah penyaji utamanya, dan yang kedua dilihat dari bentuk sajian utama. Kita lihat dari yang pertama dulu, jumlah penyaji utama. Ada yang namanya solo, mungkin kalian sudah pernah lihat seperti gue guys, solo piano, maka jumlah penyaji utamanya 1. Ada duet, itu jumlah penyaji utamanya 2. Ada trio kayak yang punya channel YouTube ini, jumlah penyaji utamanya 3. Ada kuartet 4, quintet 5, ada double kuartet itu 8 guys, dan yang terakhir yang ada sebutannya adalah massal. Massal itu pertunjukan musik yang jumlahnya melebihi aslinya guys, jadi tidak normal. Biasanya misalnya gue kasih contoh pertunjukan gitar 1000 tangan, maka yang mengikuti ada artisnya ada 500 orang. Pertunjukan piano 50 jari, maka ada 10 orang pemain piano, itu massal guys. Paduan suara 1000 suara, itu massal guys. Oke, do you understand? Oke, the next is pertunjukan musik dilihat dari bentuk sajian utamanya guys. Di sini gue mau copot mic-nya biar kayak penyanyi-penyanyi atau motivator terkenal, karena laptopnya mati guys, mau gue hidupin. Jadi dilihat dari bentuk sajian utamanya, ada beberapa yang harus kalian cermati. Jadi antara bentuk sajian dengan jumlah penyaji itu lain.
sudut pandang bentuk sajian, maka akan memunculkan nama pertunjukannya itu apa. Misalnya ada yang namanya ensemble. Kalau di Eropa itu ada yang namanya ensemble, dan di Indonesia juga biasanya ensemble ada di sekolah-sekolah dasar atau kanak-kanak. Ada yang namanya resital, pertunjukan musik klasik itu guys. Ada yang namanya band, ini yang favorit di kalangan anak muda dan paling terkenal di seluruh dunia. Ada orkestra yang megah guys, mungkin kalian juga tahu apa itu orkestra. Ada juga vokal group, ini pertunjukan musik berupa suara-suara yang sangat fenomenal guys, biasanya tidak lebih dari 8 orang, mungkin hanya 6 orang, 5 orang atau bahkan 4 orang. Biasanya akan mengutamakan kemampuan soloisnya atau kemampuan menyanyi yang luar biasa. Selanjutnya adalah choir atau paduan suara. Ini biasanya lebih dari 10 orang atau minimal double quartet 8 orang guys. Kemudian ada juga marching band atau bahasa Jawanya drum band guys. Ada juga kalau dari Indonesia ada karawitan yang sudah pernah diduniakan oleh Indonesia saat ini ya guys. Berdoalah semoga karawitan semakin terkenal di seluruh penjuru dunia. Karawitan itu berupa gamelan Jawa guys, bagi yang belum tahu. Kemudian ada lagi dari Indonesia orkes keroncong, dan yang terakhir adalah orkes Melayu atau pertunjukan musik dangdut. Itu jenis pertunjukan musik guys. Nah, sudah jelas belum tadi? Sangat jelas, ada banyak ternyata. Iya benar. Jadi kalau jadi penonton bisa tahu ini apa. Oh, kalau yang aku lihat tadi itu band, benar? Iya betul. Oh, Jadi ada tampilan jenis band, ada tampilan jenis vokal group, ada tampilan jenis orkestra. Wah, macam-macam ini. banyak ya, Iya. ternyata ya. Nah, sebagai penonton kita juga harus tahu, makanya jangan asal kita udah beli tiket ternyata dalamnya nggak sesuai sama yang kita harapkan. Nggak usah keinginan rugi loh tiketnya. Nah, maka dari itu kalau mau nonton konser dilihat dulu itu jenis pertunjukannya apa. Oh, Mau nonton konser orkestra tapi kita nggak baca, ternyata di dalamnya ensemble anak-anak SD. aduh, duh, Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. ya Mas Nur. Nah, itu tadi dilihat dari segi atau sudut pandang penonton. Itu penonton tadi Ya. ya. Yang terakhir dilihat dari sudut pandang si pembuat atau apa ya istilahnya organizer. Organizer. Ya, jadi pembuat eventnya. Oh, pembuat event. Nah, jadi itu juga ada prosedurnya. Jadi membuat konser, buat event itu ada langkah-langkahnya. Oh, ada Nggak asal, langkah-langkahnya ya. nggak tahu-tahu Pak Bedundu ono konser, wah itu nggak bisa. Jadi harus ada langkah-langkahnya. Ada banyak syaratnya ya. Iya betul. Mau tahu? Iya. Ini iya. mau dijelasin sama Mas Gaul lagi. Mas Gaul, jelaskan lagi. Cinta yang ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Hahaha guys, kali ini gue akan ngejelasin apa itu prosedur pertunjukan musik guys. Prosedur pertunjukan musik
ini diperlukan ketika lo menjadi seorang planner pertunjukan atau planner event atau perencana event. Sebuah event musik atau pertunjukan musik atau konser tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya yang namanya organizer atau sebuah organisasi perencana konser. Nah, prosedur atau langkah-langkahnya guys, mati laptop gue guys. Yang pertama, tentu saja prosedur ini diperlukan. Jadi langkah-langkahnya ini namanya prosedur pertunjukan musik ini itu kebanyakan ini guys. Gak usah diedit, nggak apa-apa guys. Langkah-langkahnya antara lain, yang pertama, silahkan lo membuat organisasi atau kepanitiaan ketika mau buat sebuah event atau konser musik. Itu penting guys. Langkah selanjutnya adalah tentukan tema dan tujuannya. Jadi jelas ini konser buat apa, ini konser untuk siapa, tujuannya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Kalau tidak ada konsep yang jelas, itu akan kacau guys. Kemudian yang ketiga, kalian atau lo semua harus menentukan jenis pertunjukan musiknya apa yang akan disajikan. Apakah tadi yang namanya orkestra, apakah yang namanya band, apakah yang namanya vokal group, apakah solo, apakah kuartet, apakah duet, itu harus ditentukan guys. Jadi tidak asal. Kemudian instrumen musik atau formatnya bagaimana guys, apakah solo gitar kayak gue tadi, atau solo piano yang indah kayak gue tadi juga, atau mau massal guys. Nah, itu formatnya ditentukan. Alat musiknya juga apa saja, apakah perlu gitar, apakah perlu piano, apakah perlu drum, apakah perlu kajon, dan lain sebagainya guys. Itu juga diperlukan atau disiapkan. Yang selanjutnya adalah menentukan karya atau lagu yang akan dibawakan. Tentu saja ini harus sesuai dengan tema. Jadi akan lebih baik kalau lo udah punya tema, sampein ke artisnya juga guys, supaya si artis tidak salah lagu. Jadi tidak hanya ada salah kostum, juga ada salah lagu guys. Itu juga penting. Kemudian menentukan bentuk kolaborasi. Maksudnya bentuk kolaborasi adalah ada enggak cabang lain yang akan dilibatkan selain musik guys. Kalian pasti pernah lihat ada konser musik dan ada dancer-dancernya. Itu berarti melibatkan seni tari. Ada konser musik tetapi ada lighting atau pencahayaan merah, kuning, hijau di langit yang biru. Itu berarti melibatkan seni rupa guys. Kostumnya pasti juga dipikirkan. Kalau band-band rock itu biasanya kostumnya hitam-hitam. Nah, itu melibatkan seni rupa, desain baju guys. Banyak sekali seni-seni yang dapat dilibatkan. Itu harus ditentukan. Dekorasi pasti melibatkan seni rupa. Kemudian yang lainnya guys, selanjutnya setelah menentukan bentuk kolaborasi adalah menentukan perlengkapan seperti properti, panggung, kostum, lighting, dan lain sebagainya, sound system, peralatan-peralatan yang lain yang diperlukan. Misalnya si artis pengen nyanyi sambil naik sepeda, sediakanlah sepeda yang aman. Si penyanyi pengen nyanyi misalnya keluar dari panggungnya, itu digantung dari atas ya, silahkan dipersiapkan itu gantungannya. Nah, itu perlengkapan-perlengkapan yang harus dipersiapkan. Itu juga termasuk dalam prosedur pertunjukan musik. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan jadwal guys. Jadwal di sini ada jadwal latihan, jadwal gladi, dan random. Jadwal latihan itu bagi pemain atau si player, latihannya mau berapa kali, mau berapa hari. Nah, itu harus ditentukan. Ada gladi, gladi ini ada dua guys, gladi kotor dan gladi resik. Gladi kotor itu biasanya
simulasi pertunjukan atau konser, tetapi masih belum seperti aslinya guys. Jadi masih kotor seperti namanya. Nah, yang kedua adalah gladi resik. Nah, kalau gladi resik ini simulasi sudah menyerupai pertunjukan aslinya. Kadang ada event musik yang pakai gladi kotor, gladi resik dengan lengkap, tetapi kadang hanya gladi kotor saja juga ada, tergantung si artisnya. Apabila artis sudah menguasai materi, maka biasanya hanya perlu latihan dan gladi kotor saja serta cek sound guys. Kemudian ada yang namanya rundown. Apa itu rundown? Rundown adalah susunan acara yang sudah detail. Di situ ada timingnya, menit sekian sampai sekian artis A, menit sekian sampai sekian jeda, menit sekian sampai sekian iklan, menit sekian sampai sekian MC, door prize dan lain sebagainya. Itu rundown. Di rundown juga biasanya tertulis kebutuhan-kebutuhan panggung apa yang diperlukan. Misalnya si band A memerlukan ada kursi sofa di panggung, memerlukan ada meja di panggung, maka itu juga harus ditulis dalam rundown guys. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, latihan. Latihan ini adalah sebuah proses untuk menuju penguasaan materi. Nah, penguasaan materi di sini tidak hanya dari segi si artis, tetapi juga dari segi si pembuat event atau perencana event. Itu juga perlu latihan guys. Jangan kalian kira kalau anggota-anggota atau kru cerew tulisannya begitu guys, itu tidak latihan. Gue pernah lihat di YouTube guys, ada tim panggung yang hanya menata setting atau menata pergantian setting hanya dalam hitungan detik guys, padahal banyak sekali yang dipindahkan. Itu perlu latihan guys, jangan salah. Oke guys, jadi itu prosedur pertunjukan musik guys. Jangan lupa kembali lagi ke Cecep dan Mas Nu. Salam metal guys, ini Tato. Nah, sudah tahu itu. Jadi kalau mau bikin konser itu ada langkah-langkahnya lagi. Bikin panggung itu siapa, alat musiknya apa saja, artisnya siapa, yang ngisi acara siapa, itu perlu siapa. Banyak persiapannya ya ternyata ya, nggak mudah ternyata Ya, jadi perlu yang namanya organizer untuk mempersiapkan event atau konser. Nggak bisa satu orang, bisa harus secara berorganisasi. Jadi satu acara itu panitianya bisa banyak ya mas? Iya, betul. Dulu itu waktu saya SMA kemarin kelas 10 itu, itu panitianya juga banyak. Jadi ngundang artis siapa? Aisyah, wah, Blackpink, wah, suka itu aku. Dan aku juga ingat yang penting itu ternyata temanya juga penting ternyata ya. betul. Jangan sampai temanya hari Natal tapi nyanyinya malah nyanyi lagu Naik Delman. Wah, Gak nyambung. Gak nyambung mas tuh ya. Iya betul. Gimana penontonnya nanti? Iya betul. Nah dari sini berarti sudah tahu kan? Jadi tiga sudut pandang tadi. Yang pertama tadi dari pemain atau performance. Terus yang kedua itu penonton betul. atau audiens. Dan yang ketiga adalah event organizer, Betul. panitia. Nah, saya dapat info banyak mas Nu. Iya betul. Tadi atas bantuan Mas Gaul tadi. Oh, Mas Gaul makasih ya. Thank you Mas Gaul. Nah, sekarang dari tiga itu kira-kira kamu ingin jadi yang mana? Kalau tadi kan kamu nonton. Iya ya mas. Nah sekarang kamu jadi Aku
pengen jadi pemainnya. pengen jadi pemain. Iya Mas Wisnu. Maka dari itu latihan dari sekarang. Oh iya, Mas Wisnu kan pernah jadi ikutan jadi apa itu katanya tadi mbakku diajari ya. Boleh. Oke. Oh siap. Oke. Siap. Oke. Ini gitarnya siap nih. Oke. Nah, sudah tahu kan konser itu apa? Kalau belum tahu, tonton lagi. Belum tahu, tonton lagi. Tapi kalau sudah tahu, jangan lupa like dan Subscribe. oke, channelnya namanya Trio Kanugraha. Nggak tahu tuh siapa. Oke, dadah. Para